Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundangkan saudara-saudara, khususnya kepada seluruh orang-orang muda, sehingga kita boleh berkumpul bersama-sama dan boleh mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan kita boleh mengerti setiap rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-124, judulnya Manfaat Rekreasi, ya. Orang-orang Kristen haruslah menjadi orang-orang yang paling girang dan gembira di antara yang hidup di dunia ini. Mereka dapat merasa bahwa Tuhan adalah Bapa mereka dan temannya yang kekal. Tetapi banyak orang yang mengaku dirinya orang Kristen tidak menunjukkan agama Kristen dengan benar. Mereka itu kelihatan muram, seolah-olah dibawa bayang-bayang susah saja. Mereka sering membicarakan tentang korban-korban besar yang telah diadakannya waktu menjadi Kristen. Mereka berseru kepada semua orang yang belum menerima Kristus, ya, yang diperlihatkan melalui contoh dan percakapan mereka itu, sehingga mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang akan membuat hidupnya senang dan bergembira. Mereka menudungi pengharapan Kristen yang penuh bahagia itu dengan kain tudung yang menggelapi, seolah mendapat kesan bahwa segala tuntutan Tuhan adalah satu beban meski kepada orang yang rela sekalipun, dan bahwa segala sesuatu yang akan memberikan kesenangan hati atau yang akan menyenangkan perasaan harus dikorbankan. Dengan tegas kita katakan bahwa golongan Kristen yang begini bukanlah orang Kristen yang sejati. Tuhan cinta adanya. Barang siapa yang tetap dalam Tuhan, yaitu kekal dalam kasih. Semua orang yang sudah sungguh-sungguh mengenal melalui pengetahuan yang berasal dari pengalaman dengan cinta dan kasih sayang dari Bapa kita yang di surga akan membagi-bagikan terang dan kesukaan di mana saja mereka itu berada. Kehadiran serta pengaruhnya terhadap teman-temannya seperti harum bunga-bungaan baunya, karena mereka itu mempunyai hubungan dengan Tuhan dan surga. Dan kebersihan dan kecantikan yang tinggi dari surga disampaikan melalui perantaran mereka itu kepada segala sesuatu yang dibawa kepada lingkungan pengaruhnya. Hal ini menjadikan mereka itu jadi terang dunia, garam dunia. Sesungguhnya lah mereka itu menjadi suatu bau kehidupan yang membawa kepada hidup, tetapi bukan suatu bau kematian yang membawa kepada maut. Nah, jadi ini manfaat dari rekreasi. Dikatakan orang-orang Kristen harus menjadi orang-orang yang paling girang dan gembira di antara yang hidup di dunia ini, ya. Tetapi banyak orang Kristen, ya, yang mengaku dirinya orang Kristen tidak menunjukkan agama Kristen dengan benar. Mereka kelihatan muram, ya, seolah-olah mereka terus dibayang-bayangi oleh kesusahan, ya. Katakan biarlah kita selalu bersukacita di dalam Tuhan, ya. Dengan tegas kita katakan bahwa golongan Kristen yang begini bukanlah orang Kristen yang sejati, ya, karena Tuhan cinta adanya. Begitu pula kita harus menunjukkan kasih kita kepada orang lain sebagaimana Tuhan mengasihi kita, ya. Jadi kehadiran serta pengaruh, kita harus mempunyai kehadiran dan pengaruh terhadap teman-teman kita, ya, seperti harum bunga-bunga, ya. Biar kita boleh menjadi berkat bagi mereka pada saat kita datang, bukan kesusahan yang kita berikan kepada teman-teman kita, kepada sahabat kita, kepada keluarga kita, melainkan kita memberikan berkat kepada mereka melalui kehadiran kita. Adalah merupakan kesempatan dan kewajiban orang-orang Kristen untuk menyegarkan semangat dan menguatkan tubuhnya dengan rekreasi yang tidak ada celanya, dengan maksud untuk menggunakan kuasa tubuh dan pikirannya untuk memuliakan Tuhan. Rekreasi kita hendaknya janganlah rekreasi yang tidak ada artinya, sehingga merupakan satu pemandangan yang sia-sia. Kita dapat melakukannya demikian rupa sehingga dia mengatakan faedah dan meninggikan segala orang yang kita gauli dan membuat kita serta mereka itu lebih baik. Begitupun mereka lebih sukses menghadapi segala kewajiban yang berkisar sekeliling kita sebagai orang-orang Kristen. Kita tidak dapat dimanfaatkan di hadapan Tuhan kalau kita menuruti segala hal yang menyukai hati, yang mencenderungkan kita untuk tidak sanggup dalam hal menjalankan tugas sehari-hari, dan dengan demikian mengurangi keinginan kita untuk merenung-renungkan Tuhan dan perkara-perkara surga. Agama Kristus adalah menggembirakan dan meninggikan dalam soal pengaruhnya. Ia mengatasi segala perkara seperti
berjenaka dan bersendau gurau yang sia-sia, percakapan yang kocak dan tidak ada artinya. Di dalam segala rekreasi kita, dapatlah kita mengumpulkan dari pancaran surga kekuatan dan keberanian baru, supaya kita dapat dengan lebih berhasil meninggikan hidup kita kepada kebersihan, kebaikan yang benar, dan kesucian. Jadi rekreasi kita bukan hanya rekreasi yang hanya menyenangkan akan hidup kita, ya, tetapi ini rekreasi di mana kita, ya, memuliakan akan nama Tuhan. Dikatakan biarlah kita terus merenungkan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita, kita boleh menceritakan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi masing-masing kita. Kita boleh membagikan akan cerita-cerita di mana kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Disitulah kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Sukacita surga akan menjadi bagian kita. Ya, biarlah agama Kristus adalah menggembirakan dan meninggikan dalam soal pengaruh kita. Ya. Biarlah pancaran surga, kekuatan dan keberanian baru, yaitu akan meninggikan akan kehidupan kita, yang meninggikan akan kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam kita mendapatkan atau mencapai akan kebersihan, kebaikan yang benar dan kesucian. Tuhan yang maha besar itu pun cinta kepada yang indah-indah. Dia telah memberikan kepada kita bukti yang tidak mesti diketahui orang dalam segala pekerjaan tangannya. Dia sudah menciptakan satu taman yang indah bagi nenek moyang kita yang pertama di Eden. Ya. Pohon-pohon yang besar-besar dijadikan bertumbuh dari dalam tanah bermacam-macam rupa untuk kebaikan dan perhiasan. Kembang-kembang yang bagus dijadikan, yang mempunyai keindahan yang sukar didapatnya, mempunyai segala macam warna dan corak. Mengharumkan hawa udara, mempunyai segala macam warna dan corak. Penyanyi-penyanyi yang beraneka warna, yang berbulu beraneka warna pula, melakukan nyanyian-nyanyian yang merdu untuk pujian-pujian bagi khalifnya. Ya, kalau kita mendengarkan, kita pergi ke alam, kita mendengarkan kicauan burung. Ya, burung-burung yang sangat indah, mempunyai warna-warni, bulu-bulunya sangat luar biasa indahnya. Disitulah kita akan mengetahui luar biasanya Tuhan dalam Dia menciptakan alam yang Dia sudah jadikan ini. Dikatakan adalah maksud Tuhan supaya manusia mendapat kesukaan dalam pekerjaan mereka merawat segala perkara yang dijadikannya itu, dan supaya segala keperluannya dicukupkan dengan buah-buah pohon-pohon yang terdapat dalam taman itu. Tuhan yang sudah menjadikan Taman Eden sebagai tempat tinggal nenek moyang kita yang pertama begitu indah, sudah pula memberikan segala pohon-pohon yang mulia itu, kembang-kembang yang cantik dan segala sesuatu yang elok dalam kejadian untuk kesukaan kita. Dia telah memberikan segala tanda kecintaannya itu supaya kita dapat menilai tabiatnya dengan tepat. Dia telah menanamkan dalam hati anak-anaknya cinta kepada yang indah. Akan tetapi cinta ini telah diputarbalikkan oleh banyak orang. Segala manfaat dan keindahan yang sudah Tuhan curahkan ke atas kita dipuja-puja orang, sementara pemberi yang mulia itu dilupakan. Inilah kebodohan yang tidak mengenal terima kasih. Kita seharusnya mengakui cinta Tuhan yang dicurahkan kepada kita di dalam segala pekerjaan yang diciptakannya, dan hati kita harus menyambut segala bukti-bukti cintanya itu dengan jalan memberikan padanya segala sesuatu yang terbaik dan suci dalam kenangan-kenangan hati. Ya, jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai keindahan. Ya, baiklah kita juga mempunyai sifat seperti itu, mencintai keindahan, mencintai kebersihan. Ya, Tuhan sudah mengelilingi kita dengan alam yang indah untuk menarik perhatian dan pikiran kita. Maksudnya supaya kita hubungkan segala kemuliaan alam dengan tabiatnya. Kalau kita mempelajari alam dengan setia, kita akan mendapat Dia sebagai satu sumber yang amat banyak hasilnya untuk memikir-mikirkan cinta dan kuasa Tuhan yang tak terhingga itu. Banyak pelukis yang mahir memperlihatkan kecakapan dalam kesenian yang dapat melukiskan gambar-gambar yang indah di atas kain atau kanvas. Segala daya upaya yang dilakukan orang untuk melukiskannya, namun masih jauh keindahannya dibandingkan dengan keindahan alam seni, tidak akan pernah mengabdikan secara sempurna keindahan yang terlihat dalam alam ciptaan. Banyak orang yang mengaku dirinya Kristen akan memuji setinggi-tingginya satu lukisan matahari terbenam.
Mereka memuji ahli lukis itu, tapi mereka itu tidak memperhatikan matahari terbenam yang indah yang dapat disaksikan oleh mereka itu pada waktu langit sore yang cerah. Di manakah pelukis itu mendapat model lukisannya? Dari alam. Tetapi Tuhan seniman agung itu sudah melukis di atas kain langit yang berubah-ubah dan berpindah-pindah seperti perak dan krimisi, seolah-olah pintu gerbang surga yang tinggi itu sudah terbuka lebar-lebar supaya kita dapat memandang sinarnya dan pikiran kita menerusi kemuliaan yang di dalamnya. Banyak orang-orang sama sekali tidak mengindahkan lukisan yang dibuat oleh surga ini. Mereka tidak dapat melihat cinta dan kuasa Tuhan yang tak terhingga itu dalam keindahan yang tiada taranya yang kelihatan di langit. Akan tetapi keheran-heranan apabila mereka melihat lalu memuji-muji lukisan-lukisan yang tidak sempurna yang ditiru-tiru dari seniman agung itu. Janganlah engkau kira bahwa engkau dapat menggabungkan diri dengan orang-orang yang suka menyenangkan diri, yang gemar kepelisiran, dan pada waktu itu juga melawan penggodaan. Jadi lebih baiknya kita mengambil kesempatan, mengambil waktu kita untuk berjalan di alam, ya, untuk melihat akan alam ciptaan Tuhan, untuk menghirup akan udara yang segar yang Tuhan sudah berikan kepada kita, untuk melihat bagaimana matahari itu bersinar, untuk melihat bagaimana matahari itu terbenam di sore hari, ya. Kalau kita melihat lukisan-lukisan yang ada di dunia ini, yang melalui tangan-tangan seniman, yang mereka melihat dan melukiskan itu di selembar kertas, ya, di kanvas, ya, mereka itu melihat melalui alam tentunya, ya. Bagaimana pelukis agung kita yaitu Yesus, ya, Dia sudah menciptakan segala sesuatunya alam ini dengan begitu sempurnanya. Baiklah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, ya. Mungkin ada waktu-waktu yang harus kita ambil, ya, untuk kita berikan kesempatan itu untuk kita merasakan akan kasih Tuhan melalui alam yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Karena pada saat kita bangun dari tidur kita, itu kita harus bersyukur oleh karena kita masih bisa, ya, membuka mata kita masih bisa menginjak akan bumi ini, kita masih bisa akan merasakan udara yang segar, ya. Itu adalah hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita, ya. Apalagi kita meluangkan waktu kita untuk datang ke alam, ya, untuk merasakan akan betapa luar biasanya Tuhan pada saat Dia menciptakan segala sesuatunya. Dia hanya melalui berfirman, melalui kata-katanya. Wah, itu sangat luar biasa kalau kita renungkan itu di dalam kehidupan kita, ya. Baiklah kita menjadikan Tuhan itu sebagai seniman yang agung di dalam kehidupan kita, ya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mencintai keindahan, ya. Biarlah kita juga boleh menirunya, ya. Dikatakan banyak pelukis yang mahir memperlihatkan kecakapan dalam kesenian yang dapat melukiskan gambar-gambar yang indah. Tapi biarlah kita boleh datang langsung melihat, ya, akan setiap rancangan yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita, ya. Dikatakan juga biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang terus bersukacita, ya. Karena di Matius 5 ayat 5 berbagai orang yang di dalam Matius pasalnya yang kelima, ya, seluruhnya di situ berbahagia, ya. Maka mereka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, maka kita akan beroleh, ya, sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita, ya. Sini juga dikatakan janganlah engkau kira bahwa engkau dapat menggabungkan diri dengan orang-orang yang suka menyenangkan dirinya sendiri, yang gemar kepelisiran, dan pada waktu itu juga melawan penggodaan, ya. Jadi kita jangan membawa diri kita ke dalam pencobaan, tapi biarlah kita terus yang mempelajari akan firman Tuhan, boleh mengerti, ya. Minta Tuhan supaya kita dapat memaknai kata demi kata daripada nasihat firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita. Khususnya bagi orang-orang muda, biarlah kita terus mengambil komitmen kita untuk terus memandang kepada Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kita tidak salah melangkah di dalam kehidupan kita. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita, dan biarlah kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.